1-1, kita akan menuju ke arah game yang ketiga. Apakah Onyx akan mengungguli arus Brand atau akan sebaliknya? 3 fighter dari Onyx, ditambah lagi dengan jungler Pakito yang dibawa oleh Kairi. Tentunya ini akan menjadi match up yang cukup punya tim fight yang agak panjang lah. Yang di bagian AP Brand ini ada Angela combo dengan Link, yang satu lagi ada Arlor, Pakito, dan juga Masha. Jadi ini menurutku mungkin kita akan melihat banyak sekali fight close up di menit-menit ke-8 atau ke-9. Tapi yang pasti, yang paling berbahaya menurutku dari Onyx adalah mengambil ke arah ritnya. Kenapa jadi tidak berbahaya? Karena menurutku ini bakalan do or die. Sekalinya udah full of darah lane game, power dari cewek, kalau shieldnya nggak bisa numpuk dengan cukup, ya bakalan mungkin saja kena damage yang cukup signifikan datang dari Super Macro yang menggunakan Flame. Right, tapi kalau misalnya Clean ini sangat enak untuk melakukan poking damage Yes. di arah itu lane game dia akan sangat sakit dan itu dia tugasnya dari seorang Masya. Kalau Boots gak berhasil dengan maksimal untuk pergerakan dari arah Clean, tidak bisa di following up damage, mungkin Clean-nya akan semena-mena. Iya dia ambil to the late game, gak usah deh ambil to the late game, punya 2-3 item aja, dia bakal ngeejam-ejam para pasukan dari Onyx. Ya, dan bahkan kalau kita ngeliat dari emblemnya pun ternyata dari kedua belah gold laner ini ada sedikit perbedaan di mana pasti Power ternyata dibawa oleh Joey untuk sustainability-nya. Tapi ingat, tipikal dari kedua belah gold laner ini punya habis melakukan skill, basic attack-nya gede, yaitu dengan apa? Starlight Sight dan juga Endless Beta. Jadi balik lagi, mungkin untuk di gold lane kita akan melihat banyaknya pokingan damage antara kedua belah gold laner, tapi kalau untuk di arah XP-nya, nah ini mungkin yang akan sedikit berbeda ya, karena sisi power dari XP lane ini udah mulai kelihatan gede dari kedua belah kubu. Jadi ini bakalan juga menentukan bagaimana setup turtle di menit kedua kita. Ya, yang paling nyebelinnya adalah gimana caranya Keyboy ini akan masuk nge-dive in tanpa harus keluar flicker. Dan dia bisa bawa orang-orang dari Epic Brain menuju ke arah para pasukan dari Onyx tanpa harus soft skill yang terlalu mahal. Ini berbanding terbalik dengan Fantasy, yang dimana Fantasy harus benar-benar bisa menguasai soft skill yang tidak maksimal. Karena kalau satu momentum penalty zone dan juga flickernya aja miss, gue sih nggak tahu gimana caranya dia bisa menghadang pergerakan dari cewek. Karena damage-nya akan tentu sangat besar, apalagi dengan adanya Sans, team fight sustain yang dimiliki Onyx ini lebih tinggi. View powernya dia agak cukup turun. Kenapa? Dia nggak punya poking. Dia sekarang dengan trade lane-nya, dia hanya bisa ngebuka badan tanpa ada pertukaran barter damage. Iya, dan bahkan kalau kita ngeliat nggak cuma dari segi kurang badan aja. Untuk mid lane power menurutku dengan bawa ke arah Ogwe, sebenarnya ada, apalagi dengan view juga ya, oke lah damage-nya. Tapi ini ingat damage-nya itu damage DPS sebenarnya, bukan ke arah burst power yang dimana sebenarnya burst power itu cukup dibutuhkan. Apalagi untuk shutdown ke arah Kairi yang dimana sepertinya itemnya feelingku akan full ke arah offensive power. Oke, kalau melihat dari posisi dari Epic Brain, benar kalau misalnya Fantasy ini bisa menjadi sosok inisiator, cuma Onyx membuat Kairi itu bebas pergerakannya. Dia nggak harus takut ada sisi di sana. Dia bahkan kalau ada one by one situation dengan KLTC, dia punya power walaupun ada Angela. Tapi dia juga punya power di sana cuy. Ya, tapi nggak cuma itu aja. Rotasi dari Epic Brain juga ini masih konservatif sekali. Karena kita tahu Link kalau udah follow di arah early game-nya biasanya itu bakalan kegeluncur lah sampai ke arah late game-nya. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa rotasi dari Epic Brain ini juga nekenin ke arah KLZ-nya dulu dan mempersiapkan Ogwe untuk bisa inisiasi dengan cukup enak. Seperti apa? Apanya itu maksudnya? Paling enak ya? Iya kan? Cuman iya, menurutku kesana karena untuk sekarang mungkin Super Marco yang bakalan untuk sekarang ya jadi damager auto paling tinggi lah. Parah Dari sih. Epic Brain gitu loh dibandingkan dengan Link-nya. Snowballingnya bakal bahaya banget, tapi lihat di arah belakang sana tidak ada yang bisa masuk ke arah belakang dari pasukan Onyx. Udah coba di sandwich gaming oleh Sans dan juga Boost, tapi kayaknya ini tidak akan terlalu berarti karena tidak akan mendelay sedikit retribution yang dimiliki oleh para pasukan dari Epic Brain. Ada Flap TZ dengan penalty zone-nya hanya cuma untuk poki-poki saja, Boost akan cepat survive. Dan lihat, final slice yang telah dikeluarkan View akan coba dipasang dengan adanya satu Angel lah. Ada Hardcut, masih dapat untuk bertahan, mundur ke arah belakang, masih ada Curtain Out, press for nothing. Tapi lihat para pasukan dari Onyx, mereka akan mundur sejenak. Damage terlalu sakit dan View membalikkan keadaan. View to survive kali dan bobos. Tiba-tiba lewat ke arah yang salah. Final slice kembali terjadi bersama dengan Open yang harus hilang. Terkena Synchro Vision dan Chrono Dash dari seorang cewek. Trading yang sangat baik dari Onyx di 5
selama game berjalan. Walaupun untuk di arah batu Winter sudah cepat setidaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bakalan punya efek yang cukup besar menurutku dari segi defense dan juga offensive powernya. Oke, Kairi emang tumbang sebagai target oleh priority dari AP Brand. Tapi lihat bagaimana Suns dengan PDA Flicker belakang sana dan ternyata greed ataupun nafsu yang dimiliki oleh KLZ untuk menumbangkan ke arah Suns menghasilkan kerugian yang sangat besar baginya yang membuat tadi kalau nggak salah purple buff masih ada tapi sekarang udah diambil lagi. Boy mencoba untuk membantu pergerakan cewek di arah Balsam Lane. Langsung ada counter sih dengan Enjola. Podcast combo klasik. Link Enjola mendapat 1 poin kill dan bahkan bisa menjadi 2 poin kill. Where are you going, Boy? Gak boleh kemana-mana dan double kill didapatkan KLTC dengan damage yang maksimal. Makin lebih sustain. Mobilitas yang benar-benar baik dari AP Brand. Dia memaksakan pertukaran 2 poin kill untuk membalaskan dengan garam itu. Ya ini kalau untuk dari AP Brand positif power mereka ya untuk di arah apinya itu adalah rotasi yang cepat ke arah Enjola menggunakan hard guard itu benar-benar instan bisa nyampe seketika yang membuat untuk early power AP Brand walaupun damage-nya itu lebih besar dari pada Onyx. Cuma yang menjadi kesulitan bagi Onyx adalah catch up-nya itu kepada rotasi dari AP Brand yang agak sulit. Tapi sebentar tahu dari Appeal View di depan sana ditarik oleh Suns bahkan dimundurin lagi makin jauh lagi Boots jadi korban utama di depan sana. KLZ coba untuk mengejar ke Ragu tapi belakang sana juga ada Keyboy dan satu match tersisa coba untuk ditahan dengan papan ternyata Gilly Spree diamankan oleh KLZ. Oke, KLTC versus everybody kembali terjadi di sana. Combo klasik dan bahkan Bulls terperangkap. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Bulls. Double kill didapatkan oleh para pasukan dari Onyx. Kayaknya planning awal dari Onyx ini agak sedikit gagal untuk para pasukan dari AP Brand. Plan A, plan B, pelan-pelan Pak Supir. Para pasukan dari AP Brand mencoba untuk menuju ke arah mid lane nampaknya. Iya, ya balik lagi yang tadi seperti kukatakan ya, apalagi dengan puppet on a string ini yang bakalan jadi korban. Yang paling pertama jadi korban itu adalah Keyboy. Karena balik lagi dia frontliner di depan sana mencoba untuk menahan damage besar Onyx sekarang di mana dari Keyboy mencoba untuk menahan dengan adanya Menor Slash ditambah lagi dengan adanya power dari Kairi yang sangat besar. Tapi lihat penalty zone mendapatkan 3 player dari Onyx, 2 player sudah hilang. Suns digigit, ditaruh oleh Angela tidak bisa kemana-mana membuat dia pun tumbang dan unstoppable untuk KLZ. Unstoppable untuk KLTC kali ini membuat para pasukan dari Onyx mereka berhasil ditumbangkan dan bahkan 9 kill yang sangat banyak membuat Link dari KLTC benar-benar maksimal. Lihat combo klasik Link Angela gak bisa tersentuh, gak bisa ditarik, gak bisa diturunin dan Suns masih bisa-bisanya dapetin orange bomb. Apalagi ngelihat dengan Kairi yang baru mengamankan ke arah Hunter Strike. Ini untuk power defense dari AP Brand itu udah cukup masif loh. Lihat bagaimana Fredrin udah ngambil badannya dengan steel leg plates. Ditambah lagi dengan Dreadnought Armor. Oke lah ada 15 physical penetration ditambah lagi dengan movement tambahan. Tapi dengan armor seperti ini untuk frontline ya Terizla pun juga dengan Dreadnought Armor. Damage-nya masih belum cukup untuk Onyx bisa meng-counter attack AP Brand karena snowball yang dilakukan oleh KLZ dengan Link-nya. Dan bahkan lihat Link-nya 2200 gold gap-nya. Berserker Fury di tangan, Windtalker di tangan. Setiap hit yang dilakukan kemungkinan besar itu sudah selalu pasti critical chance keluar. Alright, dan bakal kita lihat Lordnya kayaknya gak bakal mau dikontes oleh para pasukan dari Onyx. Direlakan karena ini juga Lordnya masih Lord kinyis-kinyis. Jadi nggak terlalu bermasalah. Untungnya juga tidak terlalu di-getting on purple buff dari pasukan Onyx. Lihat, purple-nya di fight seperti ini. Laning jauhnya semaksimal mungkin coba didorong Boots. Tapi Boots kalau nggak pulang sekarang ini berbahaya. Lihat, Boots akan coba dikejar habis-habisan. 5 orang rotasi telah terjadi dari arah bottom lane. Boots akan coba ditumbangkan dengan sangat cepat. Super Marco 2 kali dia melakukan free hit di dalam team fight dan sekarang dia udah punya 2 point kill. 2 point kill yang sangat mahal yang membuat para pasukan dari Onyx harus mulai berpikir gimana caranya untuk menutup pergerakan dari seorang Super Marco. Kalau Super Marco bisa ditutup, kalau Super Marco bisa dimakan, ini akan menjadi keuntungan yang sangat besar untuk Onyx. Ini turning point-nya sebenarnya kelihatan banget sih di saat KLZ udah dapetin power spike itemnya yaitu Berserker Fury. Team fight selalu dilakukan oleh AP Brand dengan rotasi mereka yang cepat dipaksakan Onyx untuk melakukan team fight dan pada akhirnya mau tidak mau Onyx melayani team fight tersebut. Dengan setiap team fight yang AP Brand menangkan, Onyx makin jauh lagi dari segi gold gap dan juga XP dibandingkan dengan AP Brand. Apa yang bisa dilakukan? Menurutku ini agak sulit, tapi mungkin masih bisa dengan mendelay gameplay hingga menit ke-18.
Udah pakai retribution, mencoba ditarik ke arah view, tapi nampaknya para pasukan Onyx akan lebih memilih untuk menetralkan terlebih dahulu. Di arah top lane, masih ada super minion. View mencoba untuk menangkap Sans, tapi Counter C fokus ke arah seorang carry dan juga cewek. Penalty zone-nya masih bisa diselamatkan oleh seorang Sans. Masih ada satu buah card altar, tapi lihat di belakang sana Counter C survive. Dia malah membalikan kembali keadaannya dan hilang begitu saja. Double kill, looking for triple kill from Super Marco. Dia bisa terlalu tidak bisa dibendung. Looking for wipeout. Wipeout terjadi. Untungnya Sans dengan sangat sigap dengan adanya pasif yang dimiliki. Dia bisa kembali lagi ke lane out, tapi Sans can jump to